Masih tentang Imlek, dalam satu malam, satu negara, lebih dari 1 miliar orang menonton acara yang sama. Inilah CMG Spring Festival Gala. CMG Spring Festival Gala ini adalah acara megah yang dinanti jutaan orang di tiap malam tahun baru Imlek. Apa itu Spring Festival Gala dan seheboh apa Spring Festival Gala 2026? 大家好，我叫印丹，欢迎来到我的频道 Dynasty 游戏。Kaos yang Intan pakai ini gambarnya Tongfang Pupai, villain tapi dicintai oleh masyarakat China. Siapa itu Tongfang Pupai? Intan baru bahas ini nih, linknya di deskripsi juga sudah Intan taruh. Open PO sampai tanggal 9 Maret. Teman-teman bisa check out via Shopee yang linknya ada di deskripsi. Ada berbagai warna, ada ukuran mulai dari S sampai 3XL. Selain Tongfang Pupai, ada juga custom marga. Teman-teman bisa custom marga sesuai dengan marga teman-teman sendiri. Untuk custom marga itu ada banyak efek. Ada efek emas, emasnya berkilau tuh. Ada efek glow in the dark, jadi kalau di kegelapan itu bisa nyala. Dan efek rainbow, kalau kena cahaya itu keluar efek hologramnya. Kalau teman-teman tidak suka aneh-aneh tanpa efek pun juga ada. Selain Tongfang Pupai dan custom marga, ada juga berbagai tokoh Tiongkok seperti Hakim Pao Kerasakti, Neja, Kaisar pertama Qin Shi Huang, tokoh Sampok juga lengkap, mulai dari Guan Yu, juga Liang Cao Zhelong, Liu Bu, Guan Yu dioperasi oleh Dr. Hua Tuo, Cao Cao dan lain-lain. Okay, let's start. CMG adalah singkatan dari China Media Group, gabungan 3 raksasa media China seperti CCTV, CNR, dan CRI. Mereka itu biasanya berdiri sendiri-sendiri, mereka punya panggung sendiri-sendiri. Mereka biasanya adalah saingan, tapi khusus di malam tahun baru Imlek mereka itu bersatu. Kalau para raksasa ini bersatu, artinya satu hal, mereka nggak akan tampil setengah-setengah. Panggungnya gila, teknologinya gila, artis papan atas keluar semua, dan dananya, wah kalau dana mah jangan ditanya lagi ya. Dulu acara ini namanya adalah Chunhwan, yang mana ini pertama kali ditayangkan di tahun 1983 dan tidak pernah absen sampai sekarang. 40 tahun lebih, generasi sudah berapa kali ganti itu coba. China juga sudah berubah, teknologi juga semakin berkembang, tapi tetap satu hal yang sama. Di malam Imlek, keluarga itu berkumpul nonton TV. Dan ini adalah acara TV yang paling bergengsi di China sejak tahun 83 sampai sekarang. Chunhwan bahkan tercatat di Guinness Book of Record adalah acara TV yang paling banyak ditonton di dunia. Pada tahun 2018 yang nonton aja sudah lebih dari 1 miliar orang. Itu bukan sekedar rating tinggi loh, itu adalah sebuah fenomena nasional. Isinya ada musik, tarian, komedi, drama, kadang tradisional, kadang futuristik, kadang bikin tertawa, kadang bikin merinding. Dan banyak loh ya artis-artis China yang awalnya itu nggak kedengeran namanya. Begitu satu momen tampil di Chunhwan, langsung dia itu laris. Soalnya Chunhwan ini bukan sekedar acara hiburan, ini adalah malam di mana satu bangsa itu berhenti sejenak untuk merayakan Chinese New Year. Ini tuh ajang pamernya China ke seluruh dunia. Itu tadi tentang Spring Festival Galanya. Sekarang kita masuk ke Spring Festival Gala di tahun 2026 yang wow banget, yang levelnya itu naik. Bukan cuman megah tapi makin internasional. Kolaborasinya itu juga global banget. Acara ini digelar pada tanggal 16 Februari jam 8 waktu Beijing dan berlangsung sampai tengah malam pergantian tahun. Bayangin ya, satu keluarga itu lagi makan malam bersama, Tuanyan Fan, ya kan, makan tahun baru Imlek. Terus backgroundnya itu seluruh negara, satu negara itu sama semua. Backgroundnya itu ya Chunhwan ini. Chunhwan itu semakin berkembang. Yang tahun ini itu ada artis luar negerinya dan hampir 4.000 media luar negeri itu ikut nyiarin Chunhwan. Menurut China Daily, tahun ini itu ada
peningkatan 38% dari tahun lalu. Ini banyak banget ini 38% ini. Nggak cuman warga negara China ya yang ikut mantengin Junwan ini. Siaran medsos di luar negeri, siaran medsosnya luar negeri yang live doang di luar negeri selain di China, itu yang nonton aja sudah 677 juta. Nah, kalau totalnya per 17 Februari jam 10 pagi menurut China Daily, ini acara sudah ditonton 13 miliar view, 13,5 miliar view guys. Gila, ini satu orang nontonnya bisa 2-3 kali nih lah, wong penduduk bumi aja cuman 8 miliar loh. Soalnya Junwan ini nggak cuman disiarkan di platformnya China ya, kayak Pilih-Pilih, Weibo, WeChat itu disiarkan pasti. Di luar negeri sampai YouTube pun itu juga disiarkan, YouTube, TikTok itu ada. 13,5 M ini adalah angka yang bikin konten kreator tuh pada mukbang ya. Aduh, aku kapan di videoku terus bisa ditonton miliaran orang. Junwan ini bukan konser biasa. Ini memang paling banyak ya ditonton di dunia. Bintang internasional itu juga ikut meramaikan panggung. Yang kali ini, bintang internasionalnya nggak kaleng-kaleng, legend semua. Ada John Legend, ada Lionel Richie, ada Helen Rose dari Paris dan Westlife dari Irlandia. Mereka membawakan lagu klasik yang bikin nostalgia sekaligus menunjukkan kalau musik itu nggak kenal paspor. Mau Mandarin, Inggris, Prancis, kalau lagunya enak tetap bisa bikin satu stadion ikut nyanyi. Dan ini baru pemanasan. Pembukaannya itu udah wow banget. Di mana Jackie Chan dan Lionel Richie itu muncul bareng nyanyi We Are The World. Bayangin guys, Kung Fu Legend ketemu legenda slow song yang romantis kayak gitu, dunia terasa kecil banget pada malam itu. Habis itu disambung artis-artis lainnya yang bikin panggungnya itu semakin panas. Tapi yang paling disorot itu robot humanoidnya. Bulan lalu Intan kan ngebahas konsernya Wang Lihom ya, yang menggegerkan dunia sampai Elon Musk saja bilang kalau konsernya itu impresif. Kenapa? Karena Wang Lihom itu back dancernya adalah robot humanoid, yang mana situ robot bisa nari bareng manusia biasa, bahkan bisa salto. Robot bisa ngedance, bisa salto, dan gerakannya itu presisi. Sama gerakan manusia. Sekeren itu robotnya China. Nah, di Junyan ini robot-robot humanoid itu keluar lagi dengan jumlah yang lebih banyak. Mereka ngapain? Ngedance? Loh, mereka malah kungfu. Di otaknya Intan tuh ya, begitu ngelihat robot-robot humanoid ini kungfu, kayaknya ini China kalau maju perang, yang maju bukan manusia, itu robot dimajuin semua, manusia tinggal di belakang, micet tombol doang. Itu pikirannya Intan. Kalau Intan aja bisa mikir kayak gini, masa Donald Trump enggak? Terus juga ada fashion show yang unik banget, yang mana fashion show-nya itu fashion show anak-anak itu pakai baju 56 etnis China. Tuh, kecil-kecil udah jadi representasi keberagaman satu negara. BTW guys, ngomongin anak-anak ya, ini banyak yang nge-DM Intan untuk ngebahas tentang UU-nya China yang ngasih hukuman mati untuk kejahatan seksual kepada anak-anak. Yang mana memang ini ramai banget setelah kasusnya Epstein ya. BTW guys, kebijakan itu bukan kebijakan baru, itu sudah kebijakan sejak tahun 1997. Memang ini lebih ramai lagi kebijakan ini setelah kasusnya Epstein ini mencuat. Ini part yang paling Intan suka banget nih. Saat tokoh-tokoh besar China muncul satu persatu di panggung. Ada Lin Pu, sastrawan dari dinasti Utara dan Selatan. Lu You, sastrawan dinasti Song, yang mana mereka itu terkenal dengan puisinya tentang bunga persik, bunga andalan China. 4 wanita cantik China kuno keluar semua, mulai dari Lady Xi, yang mana wajahnya itu diibaratkan seperti bunga persik yang mekar. Yang Kue Fei, yang lagi menari-nari di atas bunga persik. Yang Kue Fei ini memang pinter nari ya. Wang Chaojun yang ikonik banget sama mantel merahnya, dan Tiao Chan yang ya mana siapa sih di sini yang nggak kenal sama Tiao Chan?
ikonik banget kan Tiaojan ini. Kalau teman-teman nggak tahu silakan ditonton. Intan pernah bahas nih 4 wanita cantik China, siapa aja dan apa peran mereka bagi China. Wah, begitu Intan ngepost video itu banyak yang bilang tuh Intan yang kelima. Makasih banyak loh ya. Belum selesai muncul juga Chang Chen, penjelajah dinasti Han yang membuka jalur sutra. Sosok yang bikin China itu terhubung dengan dunia luar ribuan tahun yang lalu. Dan semua tokoh sejarah itu muncul diiringi teknologi AI yang levelnya benar-benar beda. Tentang tari-tarian di gala ini, dan bukan cuma tarian tradisional China doang ya yang ditampilkan, ada juga tarian-tarian keren dari berbagai negara yang bikin panggungnya itu terasa benar-benar internasional. Dari klasik sampai modern, dari timur sampai barat, semuanya menyatu di satu malam yang sama. Kerennya, tiap tahun itu Junwan itu selalu punya gebrakan baru, selalu ada wow faktor yang ngebikin orang itu nggak bosen. Meskipun tiap tahun ada, tiap tahun dilihat terus. Entah yang wow itu dari sisi teknologi, kolaborasinya yang makin global, atau panggungnya yang semakin spektakuler. Junwan ini sebenarnya bukan cuma acara hiburan biasa ya, ini adalah ajang pamer semuanya. Mulai dari promotornya on off, sponsor, artis-artisnya juga, semua itu kepengen menjadi bagian di dalam Junwan. Semuanya juga kepengen tampil maksimal karena yang nonton ini sudah pasti miliaran orang. Contoh ya, waktu Junwan di tahun kelinci, pada saat itu JNT kan lambangnya kelinci itu ya, itu jadi sponsornya Junwan. Pak, sejak saat itu JNT itu langsung namanya naik di mana-mana di seluruh dunia, soalnya eksposurnya itu tinggi. Bukan cuma China doang, banyak negara itu kenal JNT dari Junwan ini. Makanya nggak salah ya kalau misalkan para artis, sponsor itu pada rebutan pengen ikut, pengen berpartisipasi di Junwan ini. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.